iblis. Iblis berarti iblis yang telah memberikan kemudian keselamatan kepada Kristen. Kenapa? Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut kemudian sebagai iblis? Karena Yudas berkhianat. Apa hasil dari pengkhianatan? Yesus disalibkan. Apa hasil dari penyaliban? Dosa-dosa Kristen ditebus. Berarti iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Ayo, ada yang mau bantah saya? Silakan. Yuk. Ayo maju jujur. Ayo maju jujur. Ayo jujur. Ayo. Iblis itu adalah pahlawan bagi Kristen. Bantah saya. Bantah saya. Saya mau nanya Bang Juma, yang membunuh Belanda, yang menjajah Nusantara waktu itu, yang membunuh nenek moyang kita, yang membunuh pahlawan. Belanda itu pahlawan ya? Pahlawan. Iya. Karena membunuh penjahat, pahlawan. Untuk kemaslahatan orang banyak, itu pahlawan. Kalau tapi sebaliknya, kalau membunuh orang yang tidak bersalah, pahlawan atau penjahat? Oh, penjahat. Pintar Bang Juma. Oh iya, makanya saya Islam. Saya tidak jadi Kristen. Karena saya paham, para pembunuh yang berkongko-kongko melakukan siasat, tipu muslihat, kesaksian palsu, sehingga Yesus dibunuh, semua itu adalah setan. Apa ending dari pekerjaan setan? Yesus disalibkan. Hasilnya apa? Dosa-dosa Kristen ditebus. Berarti Kristen iblis menyelamatkan Kristen dari dosa-dosa mereka. Ayo, posisi iblis di sini sebagai apa? Bagi Kristen? Si jahat atau si baik? Buat Kristen si baik. Si baik. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ketika dia hendak dibunuh. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Kalian yang mau membunuh aku, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ayo, berarti Kristen ini anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Kalau yang kayak pertanyaan kayak gini, biarlah dia yang menjawab. Ya, jawab. Kristen ini anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Tuhan berkata di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak membunuh Yesus anak-anak Tuhan. Tapi orang yang membunuh Yesus adalah anak-anak ada guys, coba. Jangan sama habis nih. Ayolah, yang jujur lah, diskusi jujur lah. Itulah yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis, yaitu orang-orang kafir dan orang fasik, membantu setan untuk durhaka kepada Tuhan, dan mereka berdua antara kafir dan setan kerjasama tidak henti-hentinya menyesatkan umat manusia. Al-Quran yang mengatakan itu. Yesus juga mengatakan itu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Al-Quran juga mengatakan hal yang sama. Jadi kalau ada Kristen kayak tadi, Kristen agama kasih, hati-hati berbicara. Apa ajaran kasih ketika Yesus mengatakan jangan kau membunuh? Tapi Yesus dibunuh. Untuk apa Yesus dibunuh, kawan? Untuk menebus dosa-dosa kami. Loh, melanggar. Jangan membunuh, kata Yesus. Ada nggak di situ? Jangan membunuh kecuali aku bunuh aku, karena aku menebus dosa kalian dengan kalian membunuh aku. Ada nggak? Itulah makanya saya awali tadi. Jadi kalian itu seibarat pembunuh berdarah dingin. Di tangan kalian itu sudah bertonton darah manusia kalian bunuh. Habis itu kalian cuci tangan, bersih sebersih-bersihnya, lalu kemudian berjalan melenggak.
kita tidak boleh melakukan penganiayaan. Apabila pipi kita yang kanan ditampar, kasih yang kiri. Kita harus mengasihi musuh. Koplak, ingin ludahi muka kau. Banyuma dia tadi mau komparasi pembenaran pembunuhan Yesus di tiang salib dengan surat At-Taubah di ayat perang. Itu bisa dikomparasi bagaimana? Itu. Allahu Akbar. Tidak bisa, saudara. Yesus sendiri berkata, siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah di depanku. Itu kata Yesus itu. Siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, saudara, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu kata Yesus. Jadi, untuk menjadi pengikut Yesus, cari tema yang lain dong. Jangan cari tema yang akan mempermalukan dan akan membuat aibmu terbongkar. Jangan. Kasihan kalian. Jangan karena Anda mengatakan saya bisa berargumen. Yes, tapi kamu nggak bisa kemudian meluruskan benang bahasa yang ada di dalam Bible. Nggak bisa. Jangan, mending tema yang lain. Apakah Maria ketika kemudian menyusui Yesus sempat berpikir, Tuhanku, minumlah cepat agar kau kelak jadi anak yang cerdas. Ada nggak Maria menyatakan seperti itu? Atau ada nggak Maria menyembah anaknya? Nah itu, jangan ajaran, jangan kasih, karena kau akan malu kalau bahas kasih. Karena agama Kristen itu berdiri di atas pembunuhan. Banyuma kayaknya dia udah. Saya jelas samamu. Hei, pertanyaan saya jelas. Ketika Yesus mengatakan, jangan membunuh. Pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus itu menebus dosa atau mengakibatkan dosa? Jawab. Anda tadi mengatakan Yesus memerintahkan bunuhlah. Saya ralat kamu ya. Jangan memplesetkan. Yesus tidak pernah mengatakan bunuhlah. Kalau ada dalilnya? Ya? Kalau ada dalilnya? Sebutkan dalilnya. Sebutkan. Saya tanya dulu, apa konsekuensinya kalau ada? Sebutkan dalilnya. Saya tanya dulu. Ayo. Ayo. Kalau tidak benar, Anda konsekuensinya apa juga? Apa juga? Ya, Anda juga. Saya sudah baca kitab saya, tidak pernah Yesus mengatakan bunuhlah. Ya, Anda tadi mengatakan Yesus memerintahkan. Coba kalau tidak benar, Anda jadi apa? Lukas 19. Ayo. Mana? Ayo. Sekarang mengenai orang-orang yang tidak menginginkan aku menjadi raja atas mereka, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Mana sebutkan ayatnya. Sebutkan ayatnya. Tuh, sudah ditunjukkan itu. Baca. Nomor 2074.400,345 FM. Tuh. Apa? Lukas 19:27, Pak. Nih baca. Baca. Ayo, saya baca. Iya. Baca. Pegel nih tanganku nih, cepetan. 19 ya. Oke, 19. Baca. Lukas 19 2.777.000. Kasih gitu ngomongnya. Baca makanya. Oh, Kristen kok nggak paham Bible, pakai nanya. Yang enggak, Lukas 19. Ayo, saya baca. Iya baca. Ayat berapa? Ayat 27. Baca. Ayat berapa 27, ayat berapa 27, ayat berapa 27. Enggak. Baca. Malu-malu lagi. Baca. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, ya. Saduking. Saduki gitu dong, Saduki. Ini perikopnya pertanyaan perikop. Tunggu dulu. Pertanyaan perikop tentang kebangkitan. Tunggu saya baca itu perikopnya, ya. Oh, tadi ketika kamu membawa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191, kau juga begitu? Hah? Kau juga pelajari asbabul wurudnya, asbabul nusulnya kau pelajari juga? Kau baca ayat sebelum dan sesudahnya juga gitu? Tidak kan? Seketika kau datang kemudian membabi buta menyerang kemudian. Makanya saya katakan tidak ada orang Kristen yang mampu kemudian menegakkan agamanya dengan akal sehat. Gak ada.
Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu ucapan siapa itu? Ucapan siapa? Itu ucapan Yesus. Ada-ada saja. Itu ucapan kitabmu itu. Yesus katanya. Yang ngarangnya Lukas. Asisten Paulus yang ngarang itu. Marah itu Lukas. Lukas kau salah. Yang benar itu tidak begitu. Yesus itu mengajarkan kasih. Nah sekarang pertanyaan saya. Ketika Matius 19 Yesus ditanya. Bagaimana caranya supaya saya bisa selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Pertanyaan saya. Membunuh Yesus itu mendapatkan dosa atau menghapuskan dosa? Jawab. Meow. 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 Saya kok di mute terus nih? Mana sih di mute? Mana mau menjawab kalau di mute? Yesus mengatakan jangan membunuh. Pertanyaan saya, membunuh Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Di Lukas Jawab. yang Anda kutip itu bukan perkataan sebagai pengajaran kepada yang jelas jangan kau pelintir. Banyak ini suruh pilih A atau B nih. Jangan kau pelintir. Ada tuh. Yesus sendiri berkata jangan engkau membunuh. Itu ya. Membunuh, Sama oke. Pertanyaan dengan perintah saya udah paham kepada itu. Musa di Taurat. Sekarang pertanyaan saya, membunuh Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Jawab. Anda harus pisahkan ya. Anda harus Tidak menerima ajaran sama dengan begitu agama Islam. Apakah orang Quraisy Yesus ditanya. di Mekah sana menerima? Yesusnya ditanya, Tidak juga. oncom. Maka ada Yesus ditanya. Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Kata Nah, Yesus, sekarang gini jangan aja deh. membunuh. Kata Yesus, jangan membunuh. Pertanyaan saya, membunuh Yesus mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Jawab. Ya aduh, sekarang gini aja saya sudah terangkan, tidak ada Anda terjebak ingin menggiring, ya. Saya udah bilang bahwa apa yang dialami Yesus sudah dimuatkan di kitab terdahulu. Membunuh Sekarang Yesus begini aja, itu, Juma. Begini aja membunuh kita. Yesus itu Begini aja cuma, menebus dosa apakah atau Tuhan Musa menyebab dosa? membunuh Abraham? Kita bicara ketuhanan aja berdasarkan kitab-kitab. Apa ngomong apa? Abraham tidak menyembah Yesus. Bicarakan. Abraham tidak menyembah mayat. Kita baca di Keluaran 3 ayat 6. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jelas di Siapa situ itu? tidak Yesus. disebut- Itu Yesus. Tidak disebut Itu Yesus. Ismail. Yesus pun mengingatkan itu setelah hadir di dunia. Ya, Di kalau Matius Paulus 19 disebut ya, di situ. 18. Disebut gak Paulus? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Disebut tidak Paulus di situ? Disebut gak Paulus? Pendiri agama Kristen Pendiri Paulus, Abraham pendiri dan Islam Nabi Musa Muhammad, punya. keturunan Nabi Ismail. Sekarang Paulus ini keturunan dari mana? Paulus Islam ini? belum ada saat itu Kristen. Paulus ini keturunan dari mana? Elohim, Yahweh, agama Islam belum ada. Kalau baju gua minta dikik gue kick. Ya. Ya udah dikik. Lalu Kamu ke dikatakan, gereja aku saja, Allah Abraham, Allah kumpulkan Ishak, kemudian andai aku. kentut pendeta, isap kentutnya dalam-dalam. Mudah-mudahan otakmu yang kena kanker itu sembuh pelan-pelan. Tak ada gunanya saya kau mencari kemenangan diskusi, parahnya itu di situ. Kau ingin menang, tapi senjatamu senjata rapuh. Tak bisa kau menang, kalau cuma cari menang-menang nggak bisa kau hadapi saya paham Biblemu. Kau cuma modal congor, lari kemana-mana. Tak akan pernah bisa kau lolos di hadapan saya nih dengan teman-teman saya. Tidak akan pernah bisa kau lolos. Karena kenapa? Musuh terberatmu itu Biblemu sendiri. Tak bisa kau menang. Kalau kau cari menang, mending kau belajar. Bang Suma, saya pingin belajar. Ya, Cak Ayu, begini Bang Suma. Di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, ayat sekian, perintah membunuh. Itu gimana itu Bang? Nah, kita jelasin.
Ini muncul-muncul agama membernya di Kristen itu aku baca terjemahannya sehingga saya bahlul. Kau ngerti Bible aja kan kalau sok-sokan mau bahas Quran. Kau bertanya, gimana keadaannya kok di Al-Quranmu kayak gitu? Kita jelaskan. Nah, nanti kita jelaskan juga melalui Bible juga ada perintah membunuh begini, begono. Giliran kita tunjukkan Lukas 19 nomor 27, itu bukan perkataan Yesus. Itu adalah apa, oncom? Kalian ini darurat sakit otak. Ya kacau. Mending kau belajar dulu, belajar. Ya, mereka itu sangat bangga dengan ajaran Yesus yang mengajarkan kasih. Tapi dia tidak melihat latar belakang kondisi Yesus pada saat itu. Kalau kita baca, seperti yang saya sampaikan tadi di Matius 8 ayat 20, lalu kita lihat dari komentar Matthew Henry, itu Yesus ini digambarkan di situ oleh Matthew Henry itu orang yang sangat melarat. Mau meletakkan kepala saja nggak punya bantal. Hidup dari belas kasihan orang. Nah, kalau boleh kita pakai bahasa kasar, gembel di bawah tekanan penjajah Roma. Mungkinkah gembel yang hidup di bawah tekanan tentara Roma ini mau berulah? Mau mengajarkan yang aneh-aneh? Ya mati, sia-sialah. Jadi tidak mungkin dia bisa mengajarkan perang, tidak mungkin mengajarkan kekerasan. Tetapi seandainya waktu itu Yesus mampu mempengaruhi orang-orang untuk menjadi pengikutnya, Lukas 19 pasti akan dia jalankan. Perkataan dia di awal-awal pasti dia laksanakan. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk membawa damai. Bukan, kataku, tetapi pedang. Nah itu pasti dijalankan oleh dia. Barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya perempuan, anaknya laki-laki dan sebagainya, tidak layak menjadi muridku. Itu pasti dia jalankan. Tetapi dia sadar karena pengikutnya cuma 12 mau ngajarin perang. Gak mungkin bos, gak mungkin. Mau perang pakai lidi. Perang itu butuh senjata. Perang itu butuh bala tentara. Dia mampu membalas tapi tidak dipakai. Contohnya Rasulullah, ya, ketika di Mekah selama 13 tahun di bawah penindasan oleh bangsa suku Quraisy. Tetapi ketika Rasulullah mampu membalas pada waktu penaklukan kota Mekah, tidak satu tetes pun darah menetes. Disitulah Rasulullah membuktikan kasihnya. Itulah kasih yang sebenarnya. Tetapi kalau kasih dalam keadaan tertindas, apa hebatnya? Mau membalas tidak punya daya. Mau membalas tidak punya modal. Mau membalas pakai apa? Yang ada ya kasihilah musuhmu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Wajar. Namanya juga gembel, hidup di bawah penjajahan. Mau Naikin orang. Bang Juma. Siap, Paman. Ini Bang Juma, tolong Bang Juma. Ini ada minta tolong nih. Hari Jumat katanya nih. Mualaf. Bang Zuma, bisakah surah Al-Kahfi Bang Zuma supaya Adam? Ya. Allah. Iya Bang. Itu telepon apa Bang Andi? Allahu Akbar, Masya Allah. Lucu juga. Ya, dapat saya informasikan kepada rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, beliau ini salah satu guru saya, ya, Ustadz Sanihu Munir, yang biasa saya ceritakan selalu komplain ketika ada hal yang saya hilap, ada keliru, atau metode penyampaian saya yang agak salah. Saya juga ingin menyampaikan bahwa beliau ini adalah
angkatan pertama di dunia apologet, tapi beliau offline. Beliau berdebat itu sampai ke luar negeri, ke Manila ya, Gurunda ya. Yes. Ya, saya pernah berdebat sampai ke Yordania, ke Israel dan ke Mesir. Nah, Saya beliau, masya dibiayai Allah. oleh salah seorang donatur waktu itu untuk pergi berdebat di sana. Nah, subhanallah. Beliau juga Satu pernah yang dipenjara, Akhi. Ya, Beliau juga pernah dipenjara. ya Berapa itu. malam, Tat? Di penjara, Tat? Boleh diceritakan, Tat? Iya, jadi Iya. begini. Pada waktu itu saya di Surabaya lagi menemani ibu mengambil S2. Terus saya ditelepon dari Bitung. Katanya mau diadakan debat. Saya spontan waktu itu belum naik pesawat, naik kapal ke sana. Tiba di situ sudah diurus itu untuk perdebatan itu, tapi kayaknya tidak pernah ada kesimpulan. Jadi rupanya saya itu dipanggil ke sana itu untuk ditahan, untuk dikasuskan. Jadi mereka menebarkan ada buku yang saya tulis, Yesus Bukan Tuhan. Itu disebarkan sampulnya, isinya tidak ada, ke seluruh Sulawesi Utara. Akhirnya datang bermobil-mobil, datang dengan parang, dengan apa segala macam, dan meminta saya ditahan di polisi. Nah, akhirnya saya dikasuskan di situ. Keputusannya saya ditahan. Akhirnya sudah 3 hari. Terus ini ada polisi itu yang kata, saya tidak salah itu waktu dia mengatakan, Pak, ini kasusnya sudah mau ditingkatkan menjadi tersangka. Oh, saya bilang saya bukan tersangka, Pak. Lah terus bagaimana? Jadi ini sudah kesimpulan begitu. Akhirnya saya sudah 3 hari itu, Anda juga akan saya terputus dengan setengah malam itu saya mau ditahan itu. Saya katakan bahwa begini saja, Pak, tidak usah desak saya untuk ditahan begitu. Saya mau kalau misalnya saya mau ditahan, maka mau tersangka, saya kira semua pendeta di sini juga ditersangkakan. Iya. Akhirnya sudahlah, tidak jadi. Jadi waktu itu sudah saya dilepas subuh-subuh itu. Akhirnya saya secara kebetulan ada kapal, dan saya sudah memang dicari-cari. Ada kapal, saya naik ojek dan langsung ke kapal. Untung kapalnya ada itu hari, dan langsung saya naik kapal, saya terus mau berangkat. Akhirnya hari itu gempar, keluar semua itu bahwa aparat keamanan tidak serius mentersangkakan saya, karena buktinya saya sudah lepas. Itulah ceritanya. Jadi waktu itu saya mau berdebat di sana, ternyata bukan berdebat tetapi mau dicarikan gara-gara. Dan itu caranya mereka menebarkan buku saya yang Yesus Bukan Tuhan itu, hanya sampulnya, isinya tidak ada, disebarkan ke Sulawesi Utara itu, dan akhirnya itulah jadi keluar di koran dan sebagainya. Jadilah persoalan. Tapi alhamdulillah saya masih dilindungi Allah. Saya pada waktu subuh-subuh itu saya turun ke kapal, masih sepi, ya saya naik. Lalu sudah jam 6 barangkali atau jam 7 berangkat. Alhamdulillah. Tapi sudah geger semua Sulawesi Utara itu di koran bilang ini Pak Munir ini meloloskan diri. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi dari dulu memang ada diskriminasi ya. Kita yang menyuarakan kebenaran selalu ingin ditersangkakan gitu. Iya.
Sementara mereka menghina Tuhan kita di dalam Bibelnya, adem-adem saja. Gitu Gurunda. Tetap semangat terus. Angkatannya Gurunda waktu itu siapa ya? Apa? Angkatannya ada nggak yang kita kenal, kami Abdul kenal? Wasian. Abdul Wasian, tapi Abdul Wasian lebih senior dari saya. Iya. Abdullah Wasian ini ya, YPM Tauhid ya. Iya. Saya masuk ke Indonesia dari Filipina Arimatea. itu tahun 2000. Oh, tahun 2000. Ya. Tahun 2000 itu praktis cuma saya single fighter. Masya Allah. Dan satu persoalan yang selalu menghantui saya waktu itu adalah setiap kali saya selesai berdebat atau selesai ceramah, mereka bertanya, Pak, kalau nanti ini Bapak sudah tidak ada, siapa penggantinya? Wah, di situ saya betul-betul sangat merasa berdosa. Jadi saya setiap kali berdebat atau berceramah selalu ditanya begitu. Nah, saya berdoa, ya Allah, bagaimana caranya ini saya seorang diri melindungi orang 200 juta. Tapi ternyata Allah menjawab keluhan saya itu dengan munculnya seperti jamur para kristolog. Alhamdulillah. Saya bisa tidur nyenyak. Ya, Waktu itu betul-betul setiap malam saya selalu terhantui dengan ucapan itu. Pak, kalau Bapak sudah tidak ada, siapa yang gantikan? Wah, bagaimana mungkin? Mana mungkin saya mau kader orang dalam 1 bulan atau 2 bulan? Ini yang saya saja bertahun-tahun di Filipina. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Ya, syukurlah. Alhamdulillah. Saya juga selalu dibimbing sama guru kita ini ya melalui WA, Masya Allah. Ya, itu tugas saya. Apa yang saya ketahui. Terima kasih Ustaz. Ya, soalnya kita harus akui Bang Zuma itu adalah, saya kira sudah nomor 1 di dunia barangkali begitu. Sebab saya sudah keliling, saya pernah berdebat sampai ke Yordania, sampai ke Mesir, sampai ke Israel dengan pimpinan yang di Bait Allah itu. Saya berdialog juga. Oh, iya. Resmi itu, Gurunda, resmi diadakan. Disitulah saya mendengarkan bahwa Nabi Ibrahim itu ketika dibakar itu dia katakan hanya satu, ya Allah, Allah, Allah. Wah, itu yang saya ingat betul. Masya Allah. Jadi di situ juga saya baru tahu bahwa ternyata kalau Islam itu boleh masuk di Bait Allah, tapi kalau Kristen tidak boleh. Tidak boleh. Iya, betul. Begitu Jadi juga saya sebaliknya. saya punya tour guide itu kan Kristen. Ketika saya masuk Bait Allah, saya mau panggil dia, ternyata dia bilang saya tidak boleh masuk di situ. Begitu sih, saya baru tahu. Iya. Dilarang mereka karena mereka dianggap tame, orang najis. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ini lagi saya ini kan baru sepihak. Selama ini kan saya bantu ke Bang Zuma untuk kalau ada kasus-kasus yang penting, terutama mengenai sumber informasi. Iya. Saya harap kepada semua kristolog atau apologet supaya jangan segan-segan meminta informasi dari saya tentang sumber informasi. Iya, saya dengan Kodondi sudah ngambil info dari guru kita ini, tapi saya rasa belum semuanya. Kodondi juga sangat senang mendapatkan referensi dari beliau ya, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Itu
data-data yang diberikan sama guru kita ini betul-betul sangat membantu gitu. Membantu para apologet. Jadi itu kerja saya selama 20 tahun itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Seperti itu. Iya, iya. Jadi memang di belakang layar teman-teman ada beberapa teman kita itu yang menjadi pensuplai ilmu kristolog. Salah satunya beliau ini. Kemudian ada lagi sahabat saya juga bernama Dejapu, Isbek kristolog. Beliau juga banyak membantu memberikan data-data di belakang layar. Ya, sehingga alhamdulillah metode penyampaian dan juga cara belajar kita itu tidak terlalu sesulit dulu, karena sudah ada teman-teman kita yang bisa memberikan suplai data meskipun data-datanya data-data masih mentah, berbeda Iya, dengan betul. iya, berbeda dengan buku-buku yang memang sudah terjual di Gramedia. Gitu teman-teman sekalian. Jadi belajar sama beliau ini enak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Juma, Iya, Bunda iya. Rahmah. Saya tadi dengar dengan kiai kita ini bahwa sudah ke Yerusalem juga. Ya, Pak Kiai ya. Ya, Guru saya Sumiati udah juga, kesana. guru. Iya, silakan. Bang. Ya, saya udah pernah ke sana. Itu tahun 2000. Kebetulan saya mendapat Allah lah yang artinya memberi kesempatan saya ke sana. Jadi ada satu ini yang disampaikan sama Pak Kiai tadi. Memang ke Bait Allah itu tidak boleh masuk orang Kristen. Ya, ketika masuk ke komplek Aqsa itu dijaga sama tentara Yahudi. Ditanya, ditunjukkan identitas apakah Islam. Jadi alhamdulillah kan yang memegang apanya itu kan kita orang Islam. Nggak ada di sana tempat peribadatan orang Yahudi. Yang Dome of the Rock itu, yang batu gantung itu. Jadi alhamdulillah saya sudah masuk ke dalam batu itu, ada macam gua dia ke bawah. Kalau tak salah itu katanya mihrabnya Nabi Zakaria. Jadi gini Bang Juma, satu kan kalau kita lihat di Lukas 2:11 itu yang mana dikatakan telah lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Sementara mereka merayakannya itu kan Bethlehem. Mereka beranggapan bahwa Bethlehem itu di Yerusalem itu, bukan Bang Juma. Beda. Jaraknya beda. Ya, saya udah ke sana. Jaraknya itu sekitar 40-50 lah perjalanan, setengah jam lebih. Ya, jadi kalau dikatakan Lumayan kandang jauh. domba, ya, kandang domba Bang Juma, itu kan lereng bukit. Jadi kita masuk ke dalam itu dari depan itu gereja Ortodoks, di depan gedungnya itu Masjid Umar bin Khattab. Jadi kita turun ke bawah, itu kecil ruangannya. Jadi ini yang menjadi satu pertanyaan bagi saya. Informasi yang ada di Lukas itu dan Matius itu error. Satu mengatakan di tanah Yehuda, tanah Yehuda, Bethlehem. Tanah Yehuda itu di sebelah utara, sebelah selatan nggak salah. Karena kan setelah Negeb. kerajaan Daud itu hancur, orang itu kan pecah, Samaria sama Yehuda, Bani Israel ini. Jadi kedua informasi itu tidak memberikan informasi yang akurat. Itu satu Bang Juma. Kemudian kalau kandang domba arusnya itu kan tanah yang luas. Jadi saya lebih itu semacam lereng bukit ada gua begitu.
kelahiran Isa Al-Masih itu. Jauh lebih akurat, Al-Quran memberikan informasi yang mana di surah Maryam, setelah dia mendekati apanya itu, kelahiran anaknya, dia pergi ke tempat yang jauh. Dan di sana juga ceritakanlah Muhammad tentang kelahiran Nabi Isa, yaitu di Bethlehem. Begitu. Itu yang saya informasikan. Jadi artinya yang saya berpikir itu adalah ini kan kelahiran Tuhan yang paling esensial dalam beragama. Kenapa informasinya tidak memberi informasi yang akurat? Begitu. Itu foto saya itu di depan profil saya ini, depan Baitul Muqaddas di situ. Banyak. Masya Allah. Ya. Iya. Inilah yang saya ini di Al-Quran kita, Allah menginformasikan kita harus mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Tapi di satu sisi Allah juga menginformasikan bahwa kitab itu telah banyak dirubah. Betul Bang Juma ya? Iya. Masya Allah. Kitab itu kita yakini ada, dan memang kata Allah juga banyak di sana dirubah-rubah mereka, yang mana rabi-rabinya dituhankan mereka percaya. Dan hari ini apa yang Bang Juma sampaikan memang kontradiksi. Kalaulah itu murni semua masih firman Allah, pasti tidak ada kontradiksi. Begitu Bang Juma. Siap, makasih Bang, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh saya turun? Iya, silakan Bang. Hati-hati di jalan. Bang Zuma, Saya Gerunda. Ada ini kan saya lagi bikin ini, saya duduk ini bekerja dengan tumpukan buku-buku. Terus saya mau apa namanya, tampil lagi begitu. Iya. Itu bisa Iya. difasilitasi. Bisa, insya Allah. Nanti kalau misalnya ada yang mau berdebat, kita ajak. Mau offline atau online, Gerunda? Saya punya kelemahan sekarang ini, sudah daya ingat itu demensia. Jadi saya itu sudah, kalau lagi berbicara terus tiba-tiba tersandung sedikit, itu untuk menyambung kembali itu agak sulit. Oh gitu. Iya, tapi ya itu yang menjadi kendala sedikit. Iya. Tapi kalau misalnya misalnya seperti Bang Zuma kan bisa memancing itu supaya dia nyambung kembali dan sebagainya. Iya, betul. Iyalah. Nanti kalau ada ruang, Gerunda bisa ikut nimbrung untuk menyampaikan, karena dakwah apologet ini umat Islam juga butuhkan gitu. Iya. Ya, jadi saya itu memang tipe khusus. Jadi misalnya satu kali bahasan itu mungkin 10 buku itu saya akan tampilkan begitu. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Dan itu saya kira dari teman-teman kita belum memanfaatkan hal yang seperti itu. Mungkin juga karena keterbatasan referensi dan sebagainya. Ya, bisa jadi. Kalau saya sendiri saya akui iya. Referensinya kurang. Saya lebih banyak membaca Bible langsung. Iya. Gitu. Jadi ini ada hal yang saya lihat kelemahan kita dari apologet ini, yaitu memahami konteksnya. Itu masih lemah. Iya. Masih ada kelemahan-kelemahan. Misalnya seperti tentang
kasih dan sebagainya, itu sebenarnya penipuan itu. Iya. Jadi kalau diberikan pipi kirimu, kalau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Itu sebenarnya bukan begitu. Itu adalah inilah penulisan Injil ini dipengaruhi, ditulis di kerajaan Romawi, sehingga yang standar digunakan itu adalah standar tidak boleh Melawan. menyinggung orang-orang Romawi atau pemerintah kerajaan. Iya. Akhirnya Jadi kalau ya lanjut Gerunda, lanjut. ya, jadi misalnya itu saya berikan contoh, kalau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Itu kan artinya supaya kita, karena kalau ini yang kurang ditampilkan itu adalah bahwa Yesus itu adalah teroris, Yesus itu adalah fighter, itu. Nah, kalau ditampilkan aslinya Yesus, itu bukan begitu. Dia itu betul-betul Bambang Natoro. Pokoknya dia sikat betul-betul. Jadi itu seperti contohnya itu yang penjual mata uang itu, kemudian yang jual burung-burung segala macam, itu diusir. Iya, diusir. Nah, itu memang kerjanya itu Yesus. kelompok Yesus, ya. Pasukannya. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi dalam ada satu sumber itu, Yesus itu punya 950 pasukan yang siap menjarah konvoinya Romawi. Oh, itu ada bukunya itu, Gunda, ada ya? Iya. Oh, iya. Ya, jadi begitu. Jadi saya sering lihat itu, kalau misalnya Bang Zuma ini masih level 2-nya, belum kalau level 1-nya ini. Iya. Kalau referensinya sudah ada, Gurunda, ada dasar pijakannya untuk berbicara itu, pasti kita gaskan. Cuman di dalam Bible sendiri tidak tertulis seperti itu. Maksudnya Bible yang ada di Indonesia ini nggak menuliskan seperti itu. Cuman Memang perintah, iya. Karena Bible itu kan ditulis oleh orang-orang Romawi. Nah, kalau salah-salah menyinggung kan jadi santapan singa nanti. Iya. Saya pikir kalau pipi kanan ditampar kasih yang kiri, kupikir diperintahkan untuk tunduk kepada pemerintah. Jangan melawan pemerintah. Ya, jangan melawan pemerintah, itu pesannya itu. Iya. Jadi kalau ada kalau dikatakan bahwa Kristen itu mengajarkan kasih, itu salah. Bukan kasih, memang menyerah. Tidak boleh melawan. memang menyerah, tidak boleh melawan. Ya, dan Yesus tidak mungkin dia ke situ, karena memang dia 950 pasukannya itu siap untuk menghadang konvoi suplai makanannya tentara-tentara Romawi. Dan itu kalau misalnya konvoinya itu sedikit dan pasukannya Yesus ini mencukupi, diserang. Iya. Itu ada referensi, ada bukunya itu ya, Gunda ya? Iya. Iya. Ya, kalau belum nanti saya berikan juga beberapa. Siap. Iya. Bunda Rahma, monitor, Bun. Ya, baik, ini ada Enji, selamat malam. ST, Iya. Estam, selamat malam Estam. Enji,
Jadi mungkin di ini dulu ya akan diumumkan lagi ya. Bagaimana Gurunda? Diumumkan